Halo, jumpa lagi di konten kita Vitality bersama saya Rendra Brewok dan Panji Gondrong. hari ini kita mau konten apa itu belum terpikirkan, jadi mau bikin kopi dulu, siapa tahu dapat inspirasi nanti ya. Sambil sedikit cerita, jadi pengalaman sih ini ya, pengalaman dulu itu pernah aku ada di kondisi kritis karena dikeroyok banyak orang, dikeroyok 30 orang lebih itu pernah. Di masalahnya sebenarnya kenapa kok bisa dikeroyok orang sebanyak itu karena dulu aku tuh ditaksir sama cewek, cuman ceweknya itu ditaksir sama gentuh, sama preman. Nah terus padahal ya aku nggak pacaran juga sama ceweknya itu. Nah terus premannya itu mungkin nggak terima toh karena aku lebih tampan. Nah, terus aku dikeroyok. Nah pada saat itu ya nggak bisa gimana 30 orang karena aku bukan geng, ikut gengnya Katak Biser sama siapa Biser, Alex Biser sama Katak Biser ya, yang dikeroyok Sakungfu 150 orang bisa menang. Nah itu aku orang biasa soalnya nggak sakti loh, hancur lebur itu aku. Terus aku punya temen satu di situ, bukan temen berarti kecu, padahal aku dikeroyok di depan dia diem aja dia. Mungkin kalau sama Mas Panji posisinya pas itu tetap bakal hancur berdua, mesti dia berusaha membantu loh. Pengalaman ya, ini udah lama banget sih, tapi nggak apa-apa, semoga kamu sehat-sehat. Aku dikeroyok, dia diem aja. Nah yang nolongin aku itu malah kernet bis. Jadi ada bis namanya, kalau di Jogja itu zaman dulu bis pitu-pitu, Jogja Wates. Nah, itu jurusan dari Jogja kota ke arah Wates, bisnya kecil, bis itu lewat kan biasa, dia memang lewat jalan situ, langsung berhenti supirnya, lihat ada pengeroyokan berhenti, kernetnya turun, aku di 30 orang yang ngeroyok aku itu ada satu orang yang mungkin nggak tega karena aku udah babak belur, zaman dulu masih muda banget itu. Aku didorong itu sama salah satu yang ngeroyok aku, didorong ke arah bis, terus sama kernetnya aku langsung disaut ini, dimasukin ke bis, melarikan diri kayak gitu, terus melarikan diri sampai rumah, bonyok-bonyok lah mukaku, kepalaku berdarah. Jadi malah habis itu karena kakakku itu ikut geng di Jogja, nggak tahu aku kayak gitu, terus yang ngeroyok aku itu didatengin sama mereka, sama gengnya kakakku itu didatengin, diribut, terus ya udah, terus akhirnya aku karena aku nggak bisa apa-apa ya, bonyok-bonyok ya, itu sakit semua badan, aku udah sembuh, kita damai, jadi teman baik sampai sekarang jadi teman baik. Cuman sebelum menjadi teman baik itu aku balas dendam dulu, mau nggak terima toh, balas dendamnya satu-satu tak ajak sparring itu. Jadi misal hari ini aku sparring sama yang ngeroyok A, sama yang ngeroyok B, itu sampai ada satu orang itu dia dari Jogja, kerjanya itu ada di Semarang, tak datengin ke Semarang loh, cuma mau tak ajak sparring. Zaman kuliah 2010 berarti, 2010 itu aku sampai ke Semarang, tak datengin, pokoknya dulu yang ngeroyok aku siapa itu tak datengin, tak ajak sparring. Kalau yang nggak berani itu ya wes nih ya, yang nggak berani tak anggap ya udahlah, orang dia nggak berani mau ngapain, mau tak pukulin juga malah aku yang salah. Cuman kalau yang pada saat dulu pernah ngeroyok aku dia ada yang berani, ya sparring dan kebetulan banyak menangnya karena aku setelah kejadian dikeroyok itu terus ngepres banget latihan bela diri sendiri, otodidak, terus perbanyak sparring sama temen yang ada di rumah, sparring sama teman-teman sekolah, itu jadi mungkin pengalamannya nambah. Terus pas sparring sama yang tukang royok aku tadi itu, yang tak datengin satu-satu itu, kebanyakan menang. Nah di konten kali ini kayaknya aku mau ngasih ke kalian, biasanya umumnya kalau pas ribut di jalan tuh, apalagi pas dikeroyok itu kan aku mengalami sendiri, yang dilakukan tuh memegang baju ya, nyekik baju ya, pokoknya daerah sini lah, sini ditarik, dipegang,
itu bagian sini. Nah mungkin di video kali ini aku mau ngajarin ke kalian bagaimana caranya mengatasi ketika baju kalian dipegang atau ditarik dan langsung didengkul dan langsung dipukul dan sebagainya. Langsung tonton videonya. Lihat ya. Nah ini yang dua tangan itu biasanya kalau dia sudah mau mendengkul kita, nah itu biasanya pakai dua tangan. Cara mengatasinya yang pertama itu tinggal kita pakai tangan kita ini, kita balikkan ke sana sebelum sampai, jadi sebelum ke atas banget ya. Kan biasa ini ditarik, jadi gini ya biasanya. Set, ditarik. Nah, ditarik itu langsung kita balikkan ke sini. Kalau misalkan dia mau dengkul ya posisinya udah kayak gini, itu nggak mungkin dia mau mukul soalnya tangannya di sini semua. Mau nyikut dia juga mungkin. Biasanya yang dilakukan adalah menarik kita kan, jadi dikembalikan set terus kita ke sini. Nah, kita pegang tangannya yang ini. Sebenarnya ini kita pegang pun udah dia mau mukul bisa nggak Mas? Bisa, mau gimana udah nggak bisa. Nah, terus kita tendang mukanya kalau udah posisi seperti ini. Terus kita bisa lari. Versi cepatnya. Terus yang kedua dipegang sininya. Terus mau dipukul, entah itu pukulan lurus atau pukulan haymaker. Kita bikin yang pukulan lurus dulu. Kalau dia mau melakukan pukulan lurus, itu kita memang harus sedia muka ada di sini. Kan dia kan banyak toh ya. Kita sedia muka di sini untuk menutupi wajah kita dari pukulan. Ya memang nanti kalau pukulannya dia itu agak kenceng, tangan kita bisa mundur. Ya, tetap bisa mundur, tapi minimal itu kita menghentikan speednya dia yang terlalu kencang. Jadi kena pun nanti juga nggak terlalu kencang ya, tetap kerasa, cuman kan nggak kencang banget. Itu udah mengurangi impact sekali. Nah, jadi ketika dia mukul satu, ya, terus dia mau mukul lagi, kita tangkis ke sini. Kita bikin yang pukulan lurus, kita menangani tanpa menggunakan tendangan. Tanpa menggunakan tendangan kan nggak semua orang itu pakai celana yang nyaman atau mungkin ini kasusnya cewek itu juga bisa. Ini yang lurus ya. Dia mukul. Kita sedia defend seperti ini. Kita tunggu pukulan kedua. Pukulan pertama kita defend dulu. Pukulan kedua langsung kita taruh sini. Ini langsung kita genggam, kita pukulkan sini. Ini ada liver di sebelah kanan tubuh manusia itu ada. Kita pukulkan ke sini, terus kita lari, ya. Ulangi lagi. Jadi jangan, kalau aku bilang jangan mencoba counter attack ketika serangan pertama, karena kita nggak tahu. Kita harus lihat dulu. Biasanya kalau kita itu tidak meng-counter attack serangan pertama, setaunya dia pasti, oh ini serangan bakal masuk karena dia cuma berani defend. Nah, cuman juga kita jangan terlalu sering menerima, jadi cuma sekali terus dua kali langsung kita asinkan. Pakai ini kayaknya empuk ya, kayaknya empuk, tapi ketika kita pukulkan dalam, itu yang sakit yang dalam. Makanya pukulannya cewek yang gini itu bahaya. Kalau kena ke jantung, nanti jantungnya bisa langsung kena, karena ini kan empuk. Jadi kalau kena itu impactnya nggak di kulit luar, nggak di daging luar, tapi masuk seperti itu ya. Itu ya tadi serangan pertama, tahan dulu, geser yang kenceng aja langsung. Tuh. Terus yang haymaker juga sama sebenarnya, pasti dipegang seperti ini, langsung mau dipukuli pakai haymaker. Dues, nah kayak gitu loh. Terus orang kalau di jalan kan gitu. Nah, motionnya ini. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya gampang juga, hampir sama kayak yang menangani pukulannya yang lurus tadi. Jadi yang simple dan semua orang bisa
tutupi gini ya. Jadi dari tadi yang gini, kalau di haymaker kita tutupi daerah sini. Terus kalau pukulannya datang ini dilebarkan sedikit, terus kita langsung incer itunya. Jadi begitu dia mukuli, kita tunggu dulu sampai dia lengah, terus serang itunya aja. Karena kalau ya nggak semua orang bisa melakukan waving, apalagi nanti yang mukulin kamu lebih pendek dari kamu mau waving nggak bisa. Nah malah. Nah posisinya gini kan dia lebih pendek, kalau aku mau waving juga harus turun banget om. Nanti dengkulmu nggak kuat. Kena. Ya, jadi mungkin solusi terbaik itu ya tadi dulu biar kita terus. Udah pasti kalau dia laki sakit jatuh kita bisa melarikan diri. Nah terus selanjutnya dipegang dua-duanya tapi sambil ditantang dulu. Nah, itu cara menanganinya gimana, langsung. Jadi seperti ini teman-teman. Nah misalkan kita dicengkeleng gini, terus sebenarnya enak banget. Cuman kalau mau lebih oke, nggak usah sambil dipegangi, sambil didorong. Cuman karena ini kita cuma demonstrasi, aku megangin Mas Panji ya. Nanti takutnya dia jatuh, ini nggak ada matrasnya. Jadi seperti ini ya, kita bisa sapu ininya. Kan jatuh kan. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya gampang, kita cuma dorong dikit ininya sambil itu dia udah jatuh. Itu kalau yang gini kan banyak. Takutnya kalau kita kelamaan, kita nggak tahu kalau dia orangnya nekat, dia gini terus mukamu di hebat pakai jidatnya dia kena hidungmu, hidungmu bisa sakit, pendarahan, tulangnya bisa patah. Itu atau malah kalau dia itu juga pengen jatuhin kamu juga bisa. Gini mau jatuhin kamu daripada kamu dijatuhin dulu atau mukamu ini dihebat sama dia, kan mending kita langsung atasi aja atau begitu. Ada seperti ini langsung banting aja, kita lari, nggak usah diinjek-injek. Kalau diinjek-injek dia kenapa-napa nanti malah kamu kena pidana nanti ya. Yang selanjutnya adalah kita ditarik, dipegang gitu. Sambil ditarik sama dia mau dibawa ke gerombolannya dia di sana. Misalkan kita mau dikeroyok, teman-temannya ada di sana, kita ditarik, paksa ditarik. Jangan malah kita mencoba melawan tarikannya dia. Sebenarnya gampang sih ini. Jadi begitu ini ditarik seperti ini, kita bisa langsung ambil ininya dia. Nah ini langsung seperti ini. Nah sebenarnya gampang banget, kita bisa langsung dewer, terus kita ke sana, kita hancurkan teman-temannya. Gitu lah kalau dikeroyok, tapi jangan mending lari. Jadi misalkan masih kejadiannya itu teman-temannya nunggu di gang nih, di gang sana, dia yang disuruh bawa kita masuk ke gang, kan biasanya kayak gitu. Kalau sesuai pengalamanku ya itu tarik mesti, wah yuk ke sana, aku langsung aja kita set der, selesai. Tarik, set, jangan dilawan. Kalau dilawan sobek, kasihan ibumu harus beli seragam baru nanti kalau kamu masih sekolah. Jadi langsung gini aja. Nih, set. Gede kok, jangan deh. Ini, sini jangan diserang ya, kasihan dia. Kalau sini diserang, dia bisa mati, bisa cacat. Udah gini aja, gini. Terus kita hancurkan mukanya aja. Kalau muka dia kita hancurkan tuh paling nanti kan sumbing atau hidungnya bengkok atau paling kayak gitu, nggak apa-apa, dia jadi jelek. Kita kasihan sama dia lah. Tengkuknya jangan kita serang. Cuman kalau udah mengancam nyawa ya, boleh kan gini, bawa sajamnya mau diarahkan ke kita, ya kita nggak usah pakai lama, gini langsung selesaikan aja nggak apa-apa. Untuk sementara itu dulu ya tipsnya ketika dipegang.
Nah itu tadi beberapa tips dari kita. Ini kita kontennya udah selesai. Kalian bisa save videonya dan share supaya informasinya meluas dan banyak orang yang jadi tahu teknik-teknik self defense dasar untuk menyelamatkan diri dari kejahatan jalanan. Sampai jumpa di konten kita yang lain. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian nggak ketinggalan. Ciao. Hai, ketemu lagi sama